pengobatan alternatif dalam perspektif Islam boleh-boleh saja selama caranya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sebelah kanan. Yuk. Sebelah kanan ya. Oke? Iya, Pak. Ya, ini sebelah kiri. Iya. Mana lebih sakit? Kiri, Pak. Sebelah kiri ya. Iya. Lebih sakit sebelah kiri ya. Ini sebelah kanan. Saya pelan aja. Terus ini saya buat pelan. Boleh diperhatikan tangan saya pelan. Ya, ini sebelah Kiri, Pak. kiri. Ini sakit ini. Iya, Pak. Ya. Sampai dan udara. Kalau ada ya. Tanya sama dia. Kenapa kamu? Nabi pernah mengatakan begini, segala sesuatu penyakit itu datang dari Allah dan sudah pasti ada obatnya. Segala penyakit pasti ada obatnya, yang diiringi semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, sakit itu kan bagian dari takdir. Ketika kami terkena satu penyakit, apakah kami mesti berobat ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, ya, kalian harus berobat karena itu bagian dari ikhtiar. Sebab segala penyakit Allah akan berikan obatnya. Dan setiap obat itu Allah ciptakan untuk berbagai macam jenis penyakit sesuai. Karena itu seorang muslim ketika dia sakit, maka konsep dari ikhtiar dia harus berobat. Sebab apa? Allah menjadikan tangan perantara itu untuk menyembuhkan manusia yang datang berobat. Tidak soal melalui tangan dokter, tangan tabib, tangan sinse, maupun tangan-tangan yang lain. Cuma persoalannya sekarang ini merupakan kearifan lokal. Sebab banyak sekali manusia-manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan. Di antaranya kelebihan yang bisa menyembuhkan. Dia gunakan kelebihan ini untuk manfaat kepada sesama manusia. Dalam hal ini adalah menyembuhkan manusia lain yang oleh Allah ditakdirkan terkena sejenis penyakit. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa, perspektif agama, berobat itu perantara. Tadi saya katakan bisa lewat dokter, bisa lewat tabib, bisa lewat sinse, dan bisa lewat siapa saja. Karena wasilah dalam menyembuhkan seorang yang terkena penyakit. Persoalan yang ingin saya tekankan, jangan sampai pengobatan-pengobatan alternatif menyebabkan kita terjebak kepada hal-hal yang bersifat musyrik. Memang masyarakat kita ada kecenderungan kagum dengan pengobatan yang sifatnya ajaib, gaib, supranatural. Tidak jadi persoalan kalau di dalamnya praktek pengobatannya jauh dari unsur-unsur yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, pengobatan alternatif dalam perspektif Islam boleh-boleh saja selama caranya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya ingatkan para pemirsa, iman yang ada dalam diri kita itu tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di alam dunia. Karena itu jangan terkontaminasi dengan sesuatu yang menyekutukan Allah. Dengan bahasa gampangnya begini,
Karena iman tempat nyantolnya berbagai macam amalan-amalan kebaikan kita. Seorang muslim imannya kuat, amal kebaikannya banyak. Tetapi bagaimanapun banyaknya kebaikan seseorang, tapi kalau imannya terkontaminasi dengan sifat syirik, maka amal kebaikannya akan hangus, hancur, luntur, tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hindari hal-hal yang sifatnya kita memang harus ikhtiar berusaha, baik itu secara medis maupun alternatif. Tetapi dengan cara-cara, pertama, pengobatan-pengobatan itu semua jauh dari unsur najis. Yang kedua, jauh dari unsur yang membahayakan. Karena maqasidus syar'iyyah, kewajiban syariat agama menjaga jiwa kita. Kalau berobat dengan unsur yang membahayakan, jauhi. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting. Kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di dalamnya itu tidak ada semua, insya Allah itu bagian dari ikhtiar dan agama mubah. Boleh saja sepanjang penyakit itu mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perantaranya mau siapapun asal tidak mengandung unsur syirik di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab.